Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai salah satu topik praktikum kimia fisik 2 yang berjudul kelarutan sebagai fungsi temperatur. Video ini sebenarnya untuk mahasiswa S1 Kimia FMIPA UGM, tapi bagi teman-teman yang juga tertarik dengan topik ini, monggo tetap saya persilahkan tentunya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu asisten yang mengampu praktikum ini. Ada Mbak Resti Zama Adiena SSI sebagai asisten di hari Rabu, dan saya sendiri Anggita Rahma Adriani Sundri SSI sebagai asisten di hari Kamis. Oke, kita lanjut. Jadi di percobaan ini ada beberapa tujuan yang akan dicapai. Yang pertama, memahami pengertian larutan jenuh. Kemudian, menentukan harga kelarutan dan penentuan pengaruh temperatur terhadap kelarutan suatu zat. Dan yang terakhir, menghitung panas pelarutan suatu zat. Baik, sekarang kita sedikit membahas tentang teori yang mendasarinya. Jadi, di percobaan ini, kita akan menggunakan larutan jenuh, di mana larutan jenuh ini tercapai ketika terjadi keseimbangan larutan antara fase terlarut dan fase padatannya. Jika larutan jenuh ini kita ganggu kesetimbangannya dengan menaikkan atau menurunkan temperatur, maka konsentrasi larutan akan berubah. Nah, pengaruh dari temperatur terhadap kelarutan ini dapat kita nyatakan dalam persamaan Van Hoff, yaitu ln S per dt sama dengan delta H per RT kuadrat, yang kemudian diderivatisasi menjadi ln S sama dengan min delta H per R dikali 1 per T plus C. Selanjutnya, untuk bahan percobaan, kita akan menggunakan larutan asam oksalat jenuh yang nantinya akan kita lihat bagaimana pengaruh temperatur terhadap kelarutannya. Kemudian ada larutan natrium hidroksida 0,5 molar dan indikator phenolphthalein atau PP. Kedua bahan ini nanti kita gunakan untuk titrasi. Yang selanjutnya ada air, es, dan garam yang kita gunakan untuk mengisi termostat. Kemudian untuk alat yang digunakan, di sini ada termometer dan tabung reaksi, termostat dan pengaduk, yang nantinya digunakan untuk mengatur dan menjaga suhu. Kemudian Erlenmeyer, bulat 50 ml, dan yang terakhir pipet ukur 10 ml. Nah, lanjut kita masuk ke metode percobaan. Jadi di sini kita akan melakukan observasi berdasarkan kenaikan dan penurunan temperatur dengan variasi temperaturnya dari 5 hingga 25 derajat Celcius. Oke, kemudian untuk langkah kerjanya, yang pertama kita tuang larutan asam oksalat jenuh ke dalam tabung reaksi hingga 3/4 bagian. Lalu dimasukkan juga termometer ke dalamnya. Dan kemudian tabung reaksi ini dimasukkan ke termostat yang diisi dengan air, es, dan garam. Kemudian kita aduk secara terus-menerus agar suhunya merata atau homogen. Dan jika suhunya sudah sesuai dengan yang diinginkan, larutan ini kita ambil sebanyak 10 ml. Lalu kita letakkan di Erlenmeyer. Dan saat mengambil larutan ini, usahakan endapannya tidak ada yang ikut terambil ya teman-teman, agar nantinya tidak mempengaruhi hasil akhir. Lanjut, masuk ke tahap titrasi, di mana larutan dalam Erlenmeyer tadi kita tetesi dulu dengan indikator PP sebanyak 2-3 tetes. Baru kemudian dititrasi dengan NaOH hingga terjadi perubahan warna larutan dari tak berwarna menjadi pink atau merah muda. Dan jangan lupa untuk dicatat hasilnya ya. Dan titrasi ini kita lakukan secara duplo atau diulang sebanyak 2 kali. Oke, kemudian setelah kita sudah memperoleh seluruh data hasil volume titrasi, kemudian kita
olah datanya. Nah, pertama kita hitung dulu volume titrasi rata-rata untuk setiap variasi. Untuk perhitungan volume rata-rata pasti kalian udah tahu kan ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke penentuan kelarutan asam oksalat yang dapat kita hitung dengan rumus S sama dengan A kali M dibagi V dikali Rho, di mana A di sini adalah volume titrasi rata-rata dan untuk M ini adalah molaritas dari NaOH, V ini adalah volume asam oksalat yang digunakan saat titrasi, dan Rho air atau densitas air. Dan untuk densitas air ini nilainya berbeda-beda ya teman-teman untuk setiap temperaturnya. Dapat dilihat di tabel di bawah ini. Kemudian kita coba untuk menghitung salah satunya pada temperatur 25 derajat Celcius, di mana nilai kelarutannya S ini sama dengan 37,3 mili, merupakan nilai dari volume titrasi rata-rata dikali 0,5, ini adalah molaritas dari NaOH, dibagi 10 mili, yang merupakan volume dari asam oksalat untuk titrasi, dikali densitas air pada temperatur 25 derajat, yaitu 0,99707. Jadi dapat kita peroleh nilai kelarutannya sekian. Dan dari hasil nilai ini nantinya kita tentukan seluruh nilai kelarutan untuk setiap temperatur. Kemudian nanti dapat kita lihat bagaimana pengaruh temperatur ini terhadap kelarutan suatu zat atau terhadap kelarutan si asam oksalat ini. Apakah semakin naiknya temperatur, nilai kelarutannya semakin tinggi atau semakin rendah. Lanjut, kita ke penentuan panas pelarutan. Jadi setelah kita memperoleh data kelarutan di setiap variasi temperatur, kemudian panas pelarutan ini kita hitung berdasarkan persamaan Van Hoff tadi, yaitu ln S sama dengan minus delta H per R dikali 1 per T plus C. Dan dari nilai kelarutan tadi, kita ubah dulu menjadi ln S. Kemudian untuk temperaturnya, ini kita ubah menjadi satuannya Kelvin. Kemudian kita hitung nilai 1 per T-nya berapa. Nah, setelah kita memperoleh nilai 1 per T dan ln S, kita plotkan ke dalam grafik seperti di bawah ini. Dari grafik ini kita akan memperoleh persamaan linier, yang nantinya dari persamaan linier ini kita dapatkan nilai slope, di mana nilai slope ini sama dengan nilai minus delta H per R. Maka kita dapat menghitung nilai panas pelarutan atau delta H ini sama dengan minus slope dikali R. Oke, sekarang kita coba untuk menghitung nilai panas pelarutan untuk grafik di sini ya, dengan nilai slope-nya sekian, R-nya sekian, kemudian nilai panas pelarutannya ini sama dengan sekian dikali sekian, kita dapatkan nilainya itu 21,39 kJ. Dan dari nilai panas pelarutan ini, kita dapat tentukan reaksi pelarutan ini termasuk reaksi endotermis atau eksotermis. Dan jika nilainya ini positif, maka reaksi pelarutan ini berupa reaksi endotermis. Sedangkan jika nilainya negatif, maka reaksinya termasuk eksotermis. Dan dari hasil ini nilainya bernilai positif, maka reaksi pelarutannya ini bersifat endotermis. Dan sudah selesai pembahasan kita mengenai praktikum kelarutan sebagai fungsi temperatur. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.